Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian semuanya di sini. Sebuah kehormatan dan kebanggaan berada bersama para narasumber dan juga bersama Bapak Ibu sekalian semua di sini. Barangkali dari pagi sudah mendengarkan berbagai ragam macam pemanfaatan dan juga challenge terkait terkait data dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, sore hari ini khususnya di sesi ini kita akan membahas bagaimana data specifically akan bicara real time data itu juga sangat diperlukan dalam konteks mitigasi bencana di Indonesia. Di sini mungkin Bapak Ibu di Jakarta ada beberapa lokasi yang sedang banjir, kebakaran, tapi sebetulnya kita ada 11 jenis bencana yang ada di Indonesia dan data-data kebencanaan ini merupakan satu tantangan sendiri, belum kalau dikatakan real time data, itu tantangannya akan multiple lagi. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi dari BNPB, rekan baik juga dan merupakan juga sebagian dari dirinya seorang peneliti juga, alumni dari Jepang, dan kita akan melihat bagaimana sekarang di BNPB itu betapa semakin banyak data dan informasi yang semakin digunakan. Kemudian kita akan mendengarkan secara spesifik bagaimana tantangan dalam mengolah real time data kebencanaan, mengambil case dari yang dikerjakan oleh Bapak Profesor Miftadi Sujadi dari Telkom University, yang juga memiliki riset dari Koneksi. Nah, Koneksi ini juga salah satu sponsor kegiatan di sini yang menghubungkan kolaborasi antara Indonesia dan Australia terkait dengan berbagai isu dan mengedepankan kemitraan dan partnership untuk isu-isu yang memang dihadapi oleh Indonesia untuk solusi nyata yang harapannya juga bisa diimplementasikan inklusif dan sustainable. Nah, yang terpenting lagi kita punya stakeholder kita dari Bappenas yang nanti kita akan harapkan bisa bercerita bagaimana perencanaan, mekanisme koordinasi terkait dengan data kebencanaan di Indonesia. Nah, pertama mungkin Pak Dr. Abdul Muhari bisa menyampaikan bagaimana saat ini perkembangan data-data mitigasi bencana, khususnya pemanfaatan real time data, juga pemanfaatan riset kebencanaan di Indonesia, tantangan yang dihadapi, dan pemanfaatan data tersebut yang rasanya sangat berkembang pesat di BNPB. Silakan Pak Dr. Abdul Muhari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita by topik ya. Kalau data di BNPB, ketika kita bicara bencana, sebenarnya ada dua kriteria kebutuhan data yang kita perlukan, yang kita provide untuk penanggulangan bencana secara umum. Pertama, untuk sifatnya mitigasi atau prabencana, yang kedua sifatnya kontingensi atau sesaat sebelum bencana. Ini juga biasanya menurun sampai pasca bencana. Nah, biasanya yang kita butuhkan real time itu adalah data pada fase kontingensi menuju sesaat sebelum terjadinya bencana. Ini biasanya data ini data monitoring, tetapi data monitoring ini yang diampu oleh institusi-institusi di hulu, BMKG, BRIN, biasanya belum operasional untuk kedaruratan. Saya ambil contoh misalkan yang pada saat banjir lahar dingin di Merapi, mungkin slide-nya bisa ditampilkan di halaman 7, ya. Pada saat banjir lahar Merapi ini, Indonesia belum punya sistem peringatan dini banjir lahar.
Kita nggak punya sistem peringatan dini, bahkan sistem peringatan dini banjir pun kita belum punya. In national perspective, kita belum punya sistem peringatan dini longsor secara nasional. Tetapi kita punya data perakiraan hujan dari BMKG. Tapi data hujan ini nggak operasional untuk kedaruratan. Jadi BMKG memberikan data perakiraan hujan di kawasan Gunung Merapi, Sumatera Barat. Oke, kita tahu ada hujan lebat di gunung. Tapi ini saja nggak operasional buat kita. Kalau disampaikan ke BPBD, perakiraan atau peringatan dini cuaca akan dan sedang terjadi, misal hujan lebat di kawasan Gunung Merapi. Kita nggak tahu apa yang akan dilakukan. Karena early warning need respond. Peringatan dini itu butuh aksi untuk merespon peringatan dininya. Kalau peringatan dini itu nggak direspon, namanya bukan peringatan dini, namanya perakiraan cuaca. So we have to distinguish mana yang weather forecast, mana yang extreme weather warning. Itu very significant. Nah, kalau kita cuma punya perakiraan hujan di gunungnya, saya mau kasih lihat itu gambar yang kiri, ada 26 anak sungai yang berhulu ke kawah Merapinya. Dan pada saat itu terjadi, hujannya terjadi, yang terdampak banjir lahar itu cuma 6 anak sungai. Yang paling parahnya itu cuma 2 sungai. Tapi kalau kami cuma dikasih tahu data hujannya, itu BPBD pemerintahan daerah tuh nggak tahu tuh. Ini yang banjir yang mana? Saya kasih contoh misalkan hal simpel. Saat ini kita ada peringatan dini hujan lebat se-Jabodetabek. Dikasih tahu ke BPBD DKI, orangnya nggak akan ngerti ini banjirnya di mana, longsornya di mana dan kapan. Dan kita nggak punya sistem peringatan dini banjir lahar waktu itu, sehingga ketika itu terjadi kita nggak tahu di sungai mana yang akan terjadi. Akibatnya 67 orang meninggal 2024. Nah, lalu ini yang kita buat sekarang, yang 2 gambar di sampingnya. Kalau kita punya data hujan, ini data real time. BMKG itu punya data hujan real time. Tapi sekali lagi kalau data fenomenanya saja itu belum operasional untuk kedaruratan. Jadi kita butuh data yang lebih detail. Kita tambahkan ada CCTV di situ, ada rainfall gauge yang lebih detail di setiap anak sungai, sehingga dari 26 anak sungainya ini kita bisa tahu pada saat hujan di kawasan gunung itu di sungai mana yang kemudian ada peningkatan debit. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalkan kita nggak punya itu, di 26 anak sungai ini ada 113.000 populasi. Nah, kalau kami cuma dikasih tahu hujannya aja, nggak mungkin setiap kali hujan kita evakuasi orang 113.000. So, response on early warning need more detailed information. Jadi kalau kita tahu, oh ternyata di gunungnya itu hujan deras, belum cukup. Kita perlu lagi memantau ini dari 26 anak sungai, yang mana nih yang ada peningkatan debit. Itulah yang kita buat sekarang, sehingga saat ini kita punya data real time. Kalau BMKG bilang hati-hati ya di Gunung Merapi saat ini hujan deras, kita punya CCTV real time, kita punya automatic water level di setiap anak sungai, sehingga kita benar-benar tahu kalau hujan lebat di daerah puncak gunung, ini dari 26 sungai ini mana yang naik debit, mana yang harus kita evakuasi dulu masyarakatnya. Ini bagian salah satu contoh dari tadi kalau menjawab pertanyaan bagaimana kegunaan atau utilisasi real time data untuk kebencanaan. Sekali lagi kalau kita bicara
kedaruratan, kontingensi yang kita butuh itu tidak hanya data fenomena. Yang kita butuh adalah data hazard. Kalau kita bicara fenomena, data hujan itu data fenomena. Yang kita butuh data hazard, data banjirnya. Jadi ada extended information yang kita butuh supaya kita bisa merespon appropriately setelah kita menerima informasi fenomena. Mungkin saya cukup sampai di situ dulu, Bu Rahma. Terima kasih banyak Pak Abdul Mohari, ini sangat menarik dan juga bagaimana data real time ini tingkat kedetailannya sangat tinggi, tetapi selain data hazard dan data-data tadi ya terkait mengarah ke impact base, juga bagaimana bisa dioperasionalisasikan sehingga bisa langsung bertindak mengambil sebuah keputusan terhadap data tersebut. Nah mungkin kita punya satu case tadi dari Pak Prof. Miftah Sujadi, yang melakukan penelitian sistem pemantau banjirop Tide Eye bersama dengan koneksi ya Pak. Mungkin di sini bisa diceritakan bagaimana memang salah satu bencana yang Bapak ambil terkait dengan perubahan iklim, terkait dengan banjirop di daerah Australia ya Pak. Dan bagaimana ini bisa dikembangkan, seperti apa kira-kira teknologi dan juga cara kerjanya. Terima kasih Ibu Rahma selaku moderator. Saya kira related sekali dengan tadi dari BNPB case yang diangkat. Jadi kami dengan mitra dari Australia, University of Wollongong, saya sendiri dari Telkom University, dan juga mitra kami yaitu waktu itu adalah BPWS Pemali Juwana, Kota Semarang. Menjalankan riset Tide Eye yang fully funded by Koneksi Indonesia sebagai salah satu kegiatan kolaborasi riset untuk pengembangan, saya kira persis seperti yang tadi digambarkan oleh Pak Abdul Mohari. Jadi backgroundnya adalah Tide Eye ini, mata rob gitu kami namakan itu, adalah suatu water level monitoring system dari banjir rob, serta outputnya memberikan early warning system Pak. Nah, backgroundnya adalah next slide, bisa dilihat di slide berikutnya. Nah ini empat daerah yang kami survei, bukan hanya kami survei, saya pribadi adalah korban, saksi korban gitu ya kalau bahasanya. Sangat tahu daerah ini karena keluarga kami tinggal di kota Pekalongan yang kalau Bapak lihat sebelum proyek long storage dan tanggul laut jadi tahun 2023, Pekalongan Utara itu seperti Venezia, itu foto asli itu tahun sekitar 2021 itu. Jadi beberapa kecamatan terendam secara permanen akibat banjir rob. Begitu juga kawasan Semarang Utara ya, Jalan Raya Kaligawe, kawasan industri Terboyo, teman-teman koneksi termasuk Bu Yana juga sempat datang ke sana meninjau. Itu pada saat rob seperti itu harian, kejadian harian. Yang lebih parah lagi adalah daerah Demak Sayung. Itu intrusi air lautnya 10 km ke daratan, Pak. Jadi beberapa kecamatan itu sebenarnya sudah hilang. Rumahnya masih kelihatan tapi populasinya sudah nggak ada, Pak. Karena ya tidak bisa ditinggali. Itu gambar yang kiri bawah. Dan yang recently mulai jadi perhatian adalah Pemalang Utara, daerah Comal, itu juga rob sudah masuk 3 km ke daratan. Jadi itu juga kejadian harian di mana itu menghancurkan perikanan tambak masyarakat. Baik di Pekalongan, di Comal, di Semarang juga. Nah, fenomena ini yang kemudian melahirkan idea bagaimana kita bisa memonitor banjirop, khusus banjirop. Dinamika fluktuasi rob air laut akibat perubahan cuaca yang kami monitor next di sistem yang kami kembangkan. Next slide please. Ini skenario awal kita memonitor di 4 node, 1 di Pekalongan, 2 di Semarang, 1 di Demak, dengan teknologi yang kami kembangkan berbasiskan artificial intelligence. Jadi next slide. Nah, kami memonitor pertama muara sungai untuk mengukur naik turunnya banjirop, karena banjirop pasti melalui muara sungai. Yang kemudian yang kedua adalah memonitor banjir riverine dari hujan luapan sungai dan seterusnya dari inletnya.
kemudian kita kombinasikan. Nah, data itu kami ambil tiap 15 menit. Kemudian diolah melalui AI karena kami juga mengembangkan fungsi prediksi juga walaupun masih sangat sederhana. Kemudian ditampilkan sebagai chart grafik itu ya. Naik turunnya rob juga naik turunnya banjir riverine sebenarnya sudah menggabungkan. Di mana data ini bisa diakses oleh kantor-kantor BBWS bahkan publik. Jadi orang-orang kita juga melakukan pelatihan ke masyarakat terdampak dalam rangka GETSI, melibatkan ibu-ibu, orang-orang yang terdampak di sana untuk menggunakan ini dan membaca. Kalau misalnya tidalnya sedang tinggi, apa yang harus dilakukan? Kita train dan seterusnya. Nah, ini pula yang kemudian telah kami diskusikan dengan BPBD Kota Semarang, Pak Abdul, untuk kerjasama lebih lanjut untuk mengupdate teknologi ini dengan kemampuan predictions. Jadi selain early warning system, next program kami mencoba untuk meningkatkan level teknologi ini dengan AI prediction dan ujungnya adalah membuat dashboard untuk BNPD, decision support system, Pak. Jadi kita harapkan nanti teknologi ini bisa memprediksi kalau kenaikan rob sekian, kenaikan muka sungai sekian, maka kemungkinan akan timbul banjir di area tertentu dengan ketinggian sekian sentimeter. Nah, diharapkan itu juga sekaligus menjawab tadi Pak Abdul Muhari, data yang secara operasional bisa dimanfaatkan untuk tanggap darurat. Itu persis juga yang disampaikan oleh teman-teman BPBD Kota Semarang kemarin. Intinya mereka membutuhkan data ini, data yang siap digunakan untuk melakukan action, melakukan mitigasi. Jadi bukan sekedar informasi saja gitu ya. Nah, itu pula yang proyek yang telah dan sedang kami kembangkan lebih lanjut kerjasama dengan mitra Australia yang insya Allah juga mudah-mudahan disupport berikutnya oleh koneksi juga. Mungkin sementara itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Ini menarik sekali ya. Jadi gimana desain Tide Eye yang berbasis dengan IoT dan juga sudah bisa dimanfaatkan oleh BPBD di Semarang ya berarti Pak. Kira-kira seperti ini kurang lebih yang diekspektasikan nggak Pak Abdul Muhari? Boleh mungkin ada masukan nanti ke depannya sebelum kita ke Bappenas. Sebenarnya memang yang kita perlukan itu adalah informasi yang memang bisa operasional untuk kedaruratan ya. Kita ambil contoh misalkan tidak hanya banjir rob, karena kalau Jawa Tengah ini dari atasnya itu juga debit airnya tinggi, ketika sampai di hilir pasang surutnya juga sedang, ketika lagi pasang airnya nggak ngalir karena ada banjir rob. Kita tahu bahwa saat ini saja Demak itu belum kering tuh, sudah hampir 1,5 bulan Demak, Pati, Kudus, Jepara, tadi malam Pati juga longsor. Artinya memang yang kita perlu adalah informasi-informasi seperti ini, karena kalau misalkan kita tahu daerah-daerah yang akan berpotensi terjadi kenaikan air, kalau Jawa Tengah ini kan tidak ada upaya kedaruratan lain selain pompa. Kalau nggak dipompa nggak akan surut airnya, karena penurunan muka tanahnya termasuk yang paling tinggi setelah Jakarta, mungkin hampir-hampir sama dengan beberapa titik di Jakarta. Sehingga kalau dia tergenang air, apalagi kalau daerah Terboyo dan sampai ke Sayung sana, itu kalau nggak dipompa nggak akan bisa surut. Nah, kalau kita tahu dari awal, misalkan dalam periode waktu hingga 24 jam atau 2 kali 24 jam sebelum itu terjadi, maka standby pompa yang di tempat-tempat kritis itu sudah bisa dioperasionalkan, sehingga pada saat itu naik tidak menunggu banjir dulu baru kita pompa airnya. Jadi mungkin ini bisa kita optimalkan dan kita lihat lagi nanti pengoptimalisasiannya nanti seperti apa dan di tempat-tempat yang seperti apa gitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini memang kalau melihat dari Pak Aam dan juga Pak Miftah, real time monitoring ini menjadi hal yang sangat penting dan juga kecepatan datanya
sehingga bisa segera digunakan untuk efektivitas keputusannya. Nah mungkin di sini data-data ini kan mungkin tersebar ya kalau kita melihat, dan ada mekanisme bagaimana menyatukan data-data ini dan juga mekanisme koordinasinya, yang mungkin di sini kita akan bertanya ke Bappenas. Di sini ada hadir Ibu Vivi Yulaswati, mohon maaf, Ibu Ibu Rini ya Bu. Ibu Rini memang direktur yang khusus menangani terkait dengan satu data di Bappenas. Ibu Dini Makfirah, Direktur Eksekutif dari Satu Data Indonesia. Jadi pas kali kita hadir bersama Ibu, mungkin bisa menyampaikan bagaimana Bappenas sekarang mengkoordinasikan terkait dengan Satu Data ini dan bisa dimanfaatkan secara cepat ya untuk kebutuhan real time dan operasional tadi. Silakan. Baik, terima kasih Bu Rahma, Pak Kapus, Pak Profesor, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sebelum menjawab, Profesor, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sebelum menjawab permohonan maaf dari Bu Deputi, Bu Vivi, beliau tidak bisa hadir karena tadi juga saya mendampingi beliau dulu untuk rapat, baru hadir ke sini karena ada rapat dengan Pak Pimpinan, Pak Wamen, membahas beberapa hal yang cukup krusial. Saya mewakili beliau karena kebetulan kami di Bappenas itu memiliki amanah untuk melaksanakan Satu Data Indonesia. Dan kebetulan koordinasinya ada di bawah Kedeputian Ekonomi dan Transformasi Digital. Kami biasanya koordinasi kalau dengan BNPB untuk Satu Data Bencana, karena tadi sering juga sebelum kita mulai dari Unilever tadi sampaikan kalau bicara big data standarin dulu datanya. Karena yang namanya menginformasikan ke publik, apalagi keluar dari pemerintah, informasinya pasti harus akurat. Bicara real time, kita setuju bahwa itu perlu ada real time data, apalagi kalau tadi disampaikan oleh Pak Mohari juga ada hal-hal yang memang perlu cepat untuk diinformasikan. Early warning systemnya harus ada. Tentunya nanti ahlinya kalau dari sisi teknologi ada di sana. Kebencanaan itu sudah masuk juga dalam rencana pembangunan di pemerintah dari sisi RPJP, rencana jangka panjang juga jangka menengah, menjadi concern dari pemerintah. Meskipun mengarah ke sana, tadi disampaikan karena saya konteksnya di sini berbicara dari perspektif data, kita forumnya di sini para datawan dan datawati semua, kata data bicaranya sama, mendeliver informasi berdasarkan dengan data driven policy making kalau tadi disampaikan di panel sebelumnya. Oleh karena itu, untuk bisa mendeliver data yang akurat dan dia mutakhir, datanya terupdate, pastinya perlu tata kelola. Nah kalau tadi bicaranya tadi dari Unilever harus ada standarisasi. Kenapa sih? Karena nanti kalau Pak Kapus mendeliver informasi tapi datanya tidak terstandar, akan dipertanyakan ini benar apa enggak datanya. Jadi bukan cuma kejar-kejaran real time-nya, tapi kita pastikan bahwa datanya akurat. Maka dari itu, kalau boleh di next, ini saya kasih perspektif pendeknya aja. Satu Data sudah banyak sebetulnya bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga, tidak hanya di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Boleh di next. Kami sudah terhubung dengan banyak kementerian dan juga yang sebelumnya dengan daerah juga untuk memastikan data yang diproduksi oleh kementerian, lembaga, dan daerah itu bentuknya harus akurat. Nah, kalau dalam konteks kebencanaan, sebetulnya boleh jumping beberapa slide. Nanti pasti kayaknya Pak Kapus akan ada juga, mudah-mudahan menampilkan Satu Data Bencana. Tapi sebelum ke Satu Data Bencana, boleh ada satu tabel yang menampilkan bahwa pemerintah itu juga sudah banyak memproduksi data. Dan tapi kembali lagi ya, kalau kita bicaranya data real time, maka memang perlu introduksi teknologi dari berbagai macam pihak, terutama mungkin dari universitas, dari BRIN yang bisa membantu pemerintah untuk bisa menyediakan data real time tetapi terstandar. Itu yang paling penting. Jangan sampai Bapak menghasilkan data, teknologinya A, yang satu lagi menghasilkan data, teknologinya B. Pak Kapus bingung mau data mana yang mau dipakai. Padahal kalau dalam konteks pemerintah, data itu harus terstandar karena
ketika terdeliver datanya tidak akurat, itu efek ekonominya sangat panjang. Contoh, kalau misalnya kita punya data dengan historical data yang cukup panjang, tiba-tiba dikeluarkan intervensi bahwa nanti akan A, B, C. Itu implikasinya cukup banyak. Kalau kita tidak menggunakan data yang akurat dan terstandar dengan implikasi yang cukup banyak untuk kegiatan ekonomi, contohnya misalkan besok mau ada tsunami, udah selesai tuh, kegiatan ekonomi akan cut, tidak lanjut. Kehilangan loss dari aktivitas ekonomi itu juga akan berdampak. Nah, inilah pentingnya kenapa Satu Data Indonesia dimunculkan, karena diharapkan ketika data itu keluar bisa dipertanggungjawabkan dan kita bisa melihat perspektifnya berbagai view. Kalau boleh lompat ke slide terakhir, di situ kami tujuan dari Satu Data itu adalah bagaimana mengintegrasikan data tidak hanya dari satu sektor saja. Kita bisa melihat data dari sektor lain, tetapi datanya sudah tervalidasi. Itu sebetulnya posisi Bappenas khususnya dari support dari Satu Data terkait dengan kebencanaan, dan ini hal ini sebetulnya berlaku secara general di seluruh sektor, tidak hanya dari aspek kebencanaan saja, tapi juga sektor-sektor lain seperti sekarang kita bantu program makan bergizi gratis gitu ya. Itu juga kami dukung bagaimana caranya makan bergizi gratis nanti bisa programnya bisa berjalan dengan baik berdasarkan dengan data yang ada di lapangan. Itu tambahan dari saya mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Rini, ini menarik sekali terkait dengan Satu Data Satu Data Indonesia, dan ternyata tadi sudah ada ya platformnya untuk kita gunakan. Itu sudah aksesibel juga atau hanya terbatas? Boleh, nanti sekarang kami sudah ada sekitar 200.000 dataset dari berbagai kementerian, lembaga dan daerah. Ada beberapa, sebetulnya lebih banyak datanya, tapi ada beberapa data yang masih kami hide karena sedang kami kurasi portalnya supaya sesuai dengan standar data yang kami harapkan. Jadi ada beberapa data yang masih kita hide datanya, tapi sebetulnya Bapak Ibu bisa akses datanya di portal data.go.id. Di situ ada list seluruh data yang diproduksi oleh pemerintah. Kalau di situ statusnya terbuka, datanya bisa diunduh. Tapi kalau terbatas, hanya pemerintah yang bisa mengunduh data-datanya. Dan dari berbagai daerah juga masuk datanya ke portal data.go.id di sana. Wah, menarik sekali. Jadi nanti ini kita bisa akses data.go.id dan mungkin beberapa data nanti kita bisa cek di situ. Kita kembali ke Satu Data Bencana, karena ternyata ada Satu Data Indonesia dan juga ada Satu Data Bencana di BNPB. Mungkin Pak Kapus bisa bercerita tentang Satu Data Bencana ini dan juga tantangannya Pak, dan way forward-nya ya. Mungkin bisa slide 14 ya. Oke, ini adalah skematik dari Satu Data Bencana Indonesia. Memang seperti tadi saya sampaikan di awal, ada dua jenis kebutuhan data sebenarnya kalau kita bicara penanggulangan bencana secara umum. Data yang sifatnya kita perlukan untuk perencanaan, karena apapun jenis bencananya pasti itu adalah kejadian berulang. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi di masa depan. Jadi kalau kita mau melakukan appropriate mitigation, kita benar-benar harus tahu apa yang terjadi di masa lalu untuk bisa memitigasi apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini macam-macam, artinya ada yang sifatnya high frequency event, itu seperti banjir, tanah longsor, itu high frequency event, but mostly low to moderate impact. Artinya kalau kita punya tren datanya, kalau misalkan banjir tahun ini cukup besar, nggak ada perubahan signifikan dalam sisi landscape-nya, pasti dia akan terjadi lagi masa depan, atau pasti akan terjadi lagi tahun depan. Ada yang sifatnya low frequency but high impact. Ini tsunami, gempa, ini low frequency but high impact. Yang rentang datanya itu mungkin mulainya 50 tahunan sampai 2000 tahun. Gempa 2011 di Sendai itu di Jepang itu perulangan 2000 tahun tsunami.
Dan yang bikin kita amaze-nya itu saya sama Bu Rahma masih sekolah S3 waktu itu di Jepang. Jepang itu punya kejadian bencana yang 2000 tahun yang lalu itu tercatat dengan rapi gitu. Kalau di kita, ini kalau misalkan kita bicara bencana geologi itu misalkan kayak kalau kita punya foto kamera yang masih afdruk itu masih pakai film itu, dari 36 film itu kita baru punyanya itu mungkin 2, 3, 4 gambar. Sisanya kita nebak-nebak gitu. Oh ini mungkin periode ulangnya seperti ini mungkin periode ulang. Kita belum dapat full pictures of the sequence of the characteristic of disasters gitu. Apalagi geological disaster. Nah, waktu itu ada yang menarik sebenarnya kalau saya cerita pengalaman kita waktu menjadi bagian dari post tsunami reconstruction team di Jepang. Data apapun yang kita perlu ketika kita saintis di sana, asal kita pakai email .ac.jp atau .gov.jp, itu data apapun dari kementerian apapun kita pasti dapat. Dan itu the highest resolution, the best detailed data. Saya dapat data topografi Jepang ketelitian 15 cm, itu cuma pakai ACJP, Abdul Muhari Tohoku ACJP. Dan seluruh data yang kita butuh untuk melakukan riset, itu cuma butuh itu. Dan itu dalam satu portal. Nah ini sebenarnya kemudian buat kita ketika kemudian di Indonesia harusnya kita juga punya gitu ya. Tapi memang ada data yang open for public, ada data restriction, ada data yang ditutup. Nah ini bergantung kemudian keperluannya apa. Tapi selama ujung emailnya ketika requested itu .ac.id atau .gov.go.id, harusnya itu bisa di open for public. Nah saat ini data tentang bencana itu scatter di 37 KL, kalau sekarang udah bukan 37 ya udah banyak sekarang. Dulu itu 37 kementerian dan lembaga. Sekarang misalnya KLHK jadi K dan LH gitu. Prinsipnya sebenarnya ketika kita mendevelop satu data bencana bukan kemudian BNPB itu Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup sini data kalian tak masukin satu Baskom sendiri namanya Baskom satu data bencana. Prinsipnya kan nggak seperti itu. Ada yang namanya wali data yang tetap mengolah data mereka sendiri karena yang kita minta sebenarnya bukan raw datanya mereka. Tetapi data seperti apa yang kita perlu untuk keperluan analisis bencananya. Karena ada data, ada informasi. Yang kami perlu mungkin hasil pengolahan raw data dari BMKG, informasi dari BMKG menjadi data untuk BNPB. Informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup menjadi data buat kami untuk kami olah lagi jadi informasi kebencanaan. Itu yang kita taruh di satu data bencana. Jadi yang akan nanti dimanfaatkan dari satu data bencana ini dari seluruh ada beragam standarisasi metadata dan seterusnya yang kita sudah tetapkan melalui Perban 1 2023, itu kita harapkan semua stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana, apapun entitasnya, apakah itu organisasi pemerintah, organisasi masyarakat, peneliti, media dan seterusnya, itu bisa mengambil data itu di portal data.bnpb.go.id. Ini masih dalam pengembangan, kita bekerja berkoordinasi sangat erat dengan Bappenas supaya ini masih, kalau pohon besarnya itu satu data Indonesia, maka ada satu ranting yang namanya satu data bencana Indonesia. Kita harapkan di akhir 2025 ini Bapak Ibu sudah bisa menikmati dalam tanda kutip data-data yang sudah kita olah dalam berbagai bentuk
dan juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Alamatnya ada di situ, silakan nanti kalau misalkan ada waktu berselancar melihat ke alamat domain tersebut. Terima kasih banyak Pak. Jadi tadi data.bencana.bnpb.go.id kalau saya tidak salah mengingatnya. Nanti kita bisa surfing di situ akhir tahun ini. Dan apakah baik untuk satu data Indonesia maupun satu bencana Indonesia itu crowdsourcing dimungkinkan? Misalkan data-data seperti yang dikembangkan oleh Prof. Miftah. Mungkin Prof. Miftah bisa bercerita juga ya bagaimana effortnya Prof. Miftah supaya data ini bisa digunakan oleh pemerintah. Kemudian juga dari perspektif pemerintah itu bagaimana crowdsource ataupun data-data yang dari akademisi ataupun dari komunitas bisa digunakan. Terima kasih. Ini mohon maaf boleh bercerita tentang pengalaman kemarin. Jadi andaikan data itu tersedia dalam jumlah yang luar biasa dan bisa diakses, itu akan sangat membantu kami, tim. Kalau saya lebih bercerita tentang bagaimana menemukan solusi teknologi untuk membantu melakukan katakanlah monitoring dan mitigasi bencana. Itu motivasi kami. Jadi kami yang terjadi kemarin kesulitan justru mencari data. Mohon maaf ini Pak Abdul Bahari. Oleh karena itu kami membutuhkan hampir setengah tahun kami untuk mengumpulkan data melalui pengukuran langsung di lapangan, Pak. Kenapa? Karena artificial intelligence itu butuh di-train. Makin banyak data set yang kami gunakan untuk men-train, makin akurat dia. Jadi kami melakukan pengukuran di lapangan hampir setengah tahun, mengambil data tiap 15 menit. Jadi bisa bayangkan berapa ratus ribu data yang kami kumpulkan. Kemudian ditambah juga drone Bu, untuk melihat kawasan yang terdampak banjir, kemudian kami gunakan sebagai feedback input untuk melatih AI-nya itu. Jadi ini berita sangat bagus bagi kami researcher yang ingin mengembangkan solusi teknologi misalnya untuk membantu mitigasi bencana melalui prediction system Pak, itu rencana kami, pengembangan kami ke depan. Kemudian outputnya nanti rencananya akan kami buat sebagai dashboard untuk decision support system. Nah, andaikan data ini sudah tersedia sangat banyak, tentu itu akan memperpendek upaya kami dan mempermudah upaya kami. Jadi ini berita sangat bagus bagi kami researcher di bidang teknologi mitigasi bencana. Dan seperti yang kami lakukan kemarin, data-data itu pun kami sampaikan ke end beneficiary, dalam hal ini BPWS. Balai Besar Wilayah Sungai Pak, untuk katakanlah menambah kekayaan data mereka. Tadi disinggung mengenai format data oleh Ibu, kami terus terang masih kurang paham mengenai format standar apa, karena yang kami lakukan di lapangan adalah data yang diberikan formatnya oleh kantor, misalnya kantor BPWS atau mungkin nanti kantor BNPB yang ada di daerah Bu. Jadi asumsi kami adalah data yang diberikan tentunya sudah sesuai format gitu ya, format data nasional. Mudah-mudahan begitu, sehingga nanti output dari misalnya kegiatan kami ingin membantu pemerintah mengatasi ini inline dengan standar template data nasional yang dikembangkan Bappenas. Harapannya itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini karena ternyata tinggal 8 menit. Mungkin tadi pertanyaan terkait dengan bagaimana bisa mengakomodir crowd data dan juga data-data dari akademisi, dari peneliti, sekaligus juga bagaimana strategi kolaborasi yang kemudian perlu diperkuat menjadi statement terakhir di sesi ini. Ya, baik, terima kasih Bu Rahma. Sebetulnya dari kemarin untuk beberapa case juga sudah kita cobakan, ada beberapa kerjasama tidak hanya dengan universitas, juga industri kita coba kolaborasi, tetapi kembali lagi sebetulnya yang ingin kami pastikan adalah saya ambil contoh mungkin yang Pak Kapus ya, dengan adanya teknologi dari kampus bisa diintroduksi, dimanfaatkan oleh kementerian lembaga dan dikeluarkannya dari, kalau tadi istilahnya tadi Pak Kapus wali data, karena SDI itu bertugas untuk jadi hakimnya, hakim untuk memastikan data tersebut keluar dari sumber yang benar. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, bukan saya menanyakan ke Bapak, tetapi saya akan tanya ke Pak Kapus, ini datanya seperti ini kenapa?
gitu. Jadi sumbernya memang harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, biasanya yang kami lakukan di satu data itu adalah menjadi matching antara universitas dan juga industri ketika kementerian lembaga dengan metodologi yang diperlukan, karena misalkan ada beberapa data yang kami temukan di metadatanya teknologinya masih belum ada. Nah, karena kami banyak berinteraksi dengan universitas, industri, biasanya kami akan matchingkan dengan kementerian lembaganya. Ini adalah teknologi yang dikembangkan oleh lembaga riset di BRIN atau yang di universitas. Bagaimana caranya bisa dikembangkan oleh industri, karena kadang kan teknologi itu harus direplikasi dulu supaya banyak. Kan nggak bisa juga Bapak menerapkan hanya di satu wilayah. Yang namanya data itu berarti cara collectingnya harus sama, Pak. Jadi jangan sampai nanti informasinya di sini berbeda dengan yang lain karena cara mengkoleksinya juga lain. Nah, ketika teknologi dimatchingkan oleh kita dengan industri, baik itu dari kampus, dari lembaga riset, juga biasanya lembaga internasional juga ada yang melakukan riset yang sama, kita pertemukan dengan matching industri supaya bisa diintroduksikan ke dalam dan digunakan di kementerian lembaga, sehingga kementerian lembaga ini tidak perlu lagi mencari cara lain bagaimana caranya untuk teknologinya supaya real time misalnya gitu, karena sudah ada yang proven. Nah, ini yang paling penting sebetulnya Bu Rahma, teknologi yang diintroduksi sudah proven. Jadi jangan sampai juga nanti industri mengembangkan teknologi tersebut karena diperlukan juga pendanaan capital yang cukup besar, maka teknologi yang akan menjadi di mass production kan dari teknologi yang sudah dikembangkan di lembaga riset itu sudah proven. Biasanya kita koordinasinya dengan beberapa science technopark di luar negeri juga, mereka punya inkubator teknologi yang sudah cukup banyak. Kita coba matchingkan dengan kebutuhan dari kementerian lembaga, karena satu data tuh kayak punya kamus. Kita punya kamus seluruh indikator dan data yang perlu diproduksi oleh seluruh kementerian lembaga dan tingkat pemerintah daerah. Terkadang permasalahannya itu tidak memahami bagaimana memproduksi datanya, karena memang teknologinya belum ada. Misalkan tadi ya harus pakai data real time menggunakan manfaat AI. Teknologi AI-nya banyak, masih harus di-train dulu AI-nya. Nah, konteks seperti ini yang biasanya kita coba matchingkan supaya kolaborasi antara lembaga riset, universitas dengan pemerintah bisa berjalan. Itu dari kami, Bu Rahma. Terima kasih. Satu poin terakhir adalah bagaimana follow up dari Bappenas. Satu poin terakhir yang mungkin bisa ditambahkan, bagaimana follow up dari Bappenas untuk riset-riset yang inovatif ini. Ya, kalau kami sebetulnya sudah pernah melakukan juga, kuncinya sebetulnya kolaborasi dan memastikan bahwa riset-riset yang sudah dikembangkan itu tadi, salah satu kuncinya lagi proven. Karena industri dia akan berani untuk menginvestasikan bila teknologinya sudah proven. Terkadang industri masih maju mundur kalau misalkan dia melihat teknologinya belum proven. Baik dari tidak hanya cuma lisensi ya yang kita bicarakan atau hak paten, tetapi juga proven sudah untuk dapat digunakan dalam skala luas. Nah, ini yang kami coba dorong kerjasama supaya kementerian lembaga nanti dari sisi dan harapannya sebetulnya teknologi bukan cuma dipakai kementerian lembaga gitu, masyarakat lain dan juga industri juga swasta yang memerlukan menggunakan teknologi serupa bisa mengadop dan menggunakan teknologi itu dari industri yang sudah mengembangkan. Jadi kita coba kolaborasinya, view-nya data ini bisa kemana-mana, tapi yang penting kuncinya kolaborasi. Kalau bicara tadi teknologi, maka kita dorong teknologinya sudah proven sehingga industri tertarik untuk berinvestasi di sana. Baik, gitu. Terima kasih banyak Ibu Dini. Proven ini rasanya kalau untuk konteks bencana jadi challenging banget karena case-nya selalu ada yang baru ya Pak Kapus. Mungkin ini satu menit Pak Miftah, Prof. Miftah bisa menyampaikan strategi kolaborasi sekaligus closing statement-nya untuk satu data real time ini. Berdasarkan pengalaman kemarin kami memang berharap kolaborasi lebih mendalam, terutama keproaktifan dari mitra pemerintah.
baik itu kebetulan dengan pemerintah daerah. Diharapkan nantinya juga turut aktif dalam mensupport kegiatan-kegiatan kolaborasi riset dan pengembangan, terutama solusi teknologi untuk kebencanaan. Terima kasih Prof. Dan Pak Kapus, closing statement terkait dengan follow up pemerintah untuk riset inovatif dan kolaborasi. Ya, secara singkat, BNPB selalu mendorong adanya riset-riset inovatif terkait dengan kebencanaan. Artinya kita sudah cukup banyak mengaplikasikan riset-riset yang berbasis di universitas untuk terimplementasi langsung di lapangan dalam bentuk equipment dan pengukuran-pengukuran langsung yang berguna untuk operasional kedaruratan. Jadi ini karena BNPB juga tidak melakukan riset sendiri, kecuali forensik disaster pasca bencana untuk menentukan mitigasi ke depannya. Jadi hal-hal seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Prof, kita akan sangat mendukung dan kita akan lihat nanti tentu saja balik lagi dengan standarisasi yang kita punya. Jika kita bisa kembangkan, kita akan aplikasikan. Terima kasih banyak Pak Kapus, kita sudah mencapai akhir dari sesi ini dan ini juga menjadi eye opening buat kita di BRIN ya yang merupakan lembaga riset, bagaimana riset-riset terkait real time data juga sangat diperlukan. Mungkin 3 wrap up yang saya ambil adalah satu, kebutuhan data secara real time ini aspek risetnya juga masih banyak yang bisa didorong, tetapi bagaimana data ini kemudian bisa standar dan proven dan juga bisa operasional ya sehingga nanti bisa digunakan secara konkret dan untuk itu kita perlu bridging riset melalui kolaborasi lintas KL, akademisi, lembaga riset dan matching industri sehingga nanti bisa semakin berkontribusi. Terakhir saya endorse untuk membuka satu data di data.go.id dan juga bencana.bnpb.go.id. Kita sudah punya satu bencana Indonesia, satu data Indonesia dan satu data bencana Indonesia dan mudah-mudahan kedepannya akan bisa real time dan lebih operasional. Terima kasih, saya Nuraini Rahmanifah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kapus, Bu Direktur, Prof Miftah. Kebutuhan real time dan operasional tadi. Silakan. Baik, terima kasih Bu Rahma, Pak Kapus, Pak